Tes, tes. Tes, 1, 2, salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah dan telah tiba waktunya. Kita dengan sukacita kita bangkit berdiri. Ya, kita undang hadirat Tuhan. Kita angkat sebuah lagu, Kami Perlu Engkau. Tes, 1, 2, tes. Mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah
yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami Perlukah keajaiban-Mu? Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau tukur. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Kami telah hadir dalam bait-Mu Tuhan untuk beribadah padamu. Karena Engkau menciptakan kami adalah untuk beribadah, bukan hidup sia-sia untuk mencari perkara dunia, tetapi beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Besarlah labanya saat kami beribadah. Kami mohon supaya Engkau Imam Besar Agung hadir di tengah-tengah kami untuk melayani kami pribadi lepas pribadi. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewat dari lawatan Tuhan. Begitu juga semua imam-imam, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, biarlah dalam urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa merasakan lawatan Tuhan, khususnya nanti pemberitaan firman-Mu. Dan yang masih bergegas, biarlah Tuhan tuntun langkah mereka. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau pergi semua, darah Yesus menguduskan ruangan ini. Hati kami dikuduskan oleh darah Yesus. Kami siap memuji Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Kitab Kehidupan. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan, dengan berjuang lelah dalam melayani Tuhan. Namun akhirnya dia ditolak Tuhan. Sebab itu berusahalah Agar namamu ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. jadilah sebagai domba Yang mau setia digembalakan, hiduplah taat sesuai firman-Nya. Ku bahagia namaku ada tertulis di Dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Ku bahagia namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Ya, Yerusalem berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, itulah keindahan kota Yerusalem, kota mempelai. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita bagi berdiri. Kita nyanyikan Bila Kau yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku.
Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Kur, merendahkanku. nanti mimbar saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hesron Sibaran. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah pujian yang kami sudah naikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang giliran Tuhan yang memberkati kami. Giliran Tuhan yang menghibur kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semoga kita berkata, amin. Silakan duduk, Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baru pertama kali saya beribadah di sini ya. Kalau melihat tempatnya sih udah beberapa kali. Biasanya di Cimindi. Saya pikir yang datang di sini ibadah cuma 10 orang. Ternyata sekarang 100, kurang lebih 100 ini ya. Kaget saya, benar saudara. Udah gitu saya lihat ada tangganya lagi naik ke atas. Udah gitu beruban lagi. Tapi walaupun begitu tetap semangat naik tangga. Haleluya. Tepuk tangan buat kita. Luar biasa. Luar biasa. Saya jadi bersemangat sekarang nih. Yang mereka-mereka aja yang rambutnya sudah putih, maju terus apalagi saya gitu. Haleluya. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, boleh ditampilkan? Temanya adalah pelita kita harus tetap menyala supaya hidup kita tetap ada di dalam terang. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya tidak di dalam terang. Masih hidup dalam kegelapan. Tetapi jemaat Tuhan yang ada di GBS Permata ini tidak ada di dalam kegelapan lagi. Amin. Haleluya. Baik, kita akan membaca Lukas pasal 12 ayat 35. Silakan ditampilkan. Kelihatan nggak sih dari belakang nih Bapak Ibu? Kelihatannya kita bisa boleh bersama-sama nanti membaca. Ya. 1, 2, 3.
hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Sekali lagi, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ada dua yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan tentunya kepada kita sekarang. Yang pertama, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Berbicara mengenai kesiapan, tetapi saya tidak berbicara dalam tentang itu, tapi yang saya bicarakan adalah dan pelitamu, hendaklah pelitamu tetap menyala. Pelitamu, kalau kita lihat di gambar di sini saudara, nomor 6 lah. Ya, ada pelitanya di gambar ini, nomor 6 itu. Tentu ruang suci ini tertutup, ini gelap. Kenapa ada pelita? Karena tertutup, gelap. Jadi ada mesbah yang lain di situ dan imam yang masuk ke situ kalau tanpa pelita itu gelap. Nah, ini gambaran banyak orang Kristen sudah merasa dirinya kenal Tuhan, menjadi anak Tuhan, tapi hidupnya gelap. Hidup dalam kegelapan. Nah, kita tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan pelita di sini? Kalau untuk sekarang ini kayaknya pelita sudah nggak ada lah. Hanya di kampung sana, obor, semacam begitu ya. Karena sekarang udah zaman modern. Di mana-mana di kota sudah terang semua, tinggal cetek, udah ada lampu. Gak takut kita dalam kegelapan. Tetapi kita mau bicara secara firman Tuhan. Apa yang dimaksud pelita itu? Kita lihat dulu Mazmur 119 ayat 105. Boleh ditampilkan. Mazmur 119 ayat 105. Pelita yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi yang disebut pelita itu sekarang ini firman. Ada banyak orang mendengarkan firman sekarang ini. Anak-anak muda, bahkan saya lihat juga ibu-ibu untuk mencari pengkhotbah yang hebat-hebat, gampang sekarang. Di mana? YouTube. Tetapi kenapa orang-orang itu yang rajin mendengarkan firman Tuhan, tapi masih hidup dalam kegelapan? Bukankah firman itu menjadi pelita? Lalu kenapa banyak orang Kristen dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi hidup masih dalam kegelapan? Nah, ini sebabnya tema khotbah saya adalah hendaklah pelitamu tetap menyala supaya hidup kita ada di dalam terang Tuhan. Pelita itu firman. Nah, kalau bicara firman, itu bicara siapa sih? Bicara Yesus. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Siapa sebenarnya firman itu? Dikatakan di situ, firman itu telah menjadi manusia. Namanya siapa saudara? Yesus. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Jadi firman itu Yesus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Bapa tidak bicara lagi. Tetapi yang bicara siapa? Yesus. Apa yang disampaikan Yesus, itulah firman. Jadi Yesus itu adalah firman. Nah, berbicara mengenai Yesus, pelita itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Berbicara mengenai Yesus, siapa? Kita lihat ayatnya saudara-saudara. Yohanes 8 ayat 12. Ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau berbicara mengenai pelita itu, berbicara mengenai Yesus. Amin saudara. Dialah yang menerangi hidup kita. Artinya saudara, kita bukannya sekedar percaya saja, tetapi mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti kemana Yesus pergi kita ikut.
Apa yang dikatakan Yesus kita taati. Nah inilah saudara-saudara, banyak anak Tuhan yang tidak hidup di dalam terang Tuhan, padahal mereka mendengarkan firman, tetapi manfaat firman itu, kuasa firman itu tidak mereka nikmati, tidak mereka alami. Orang Kristen pikirannya gelap, matanya gelap, hatinya gelap. Makanya banyak. Namanya siapa? Timotius. Sekarang ada di mana? Ditahan polisi. Kenapa? Mata gelap. Apa yang dilakukan? Menabokin istri sampai giginya ompong. Nah itu saudara. Kenapa? Mata gelap. Atau gelap mata, gelap pikiran, gelap hati. Nah itu sebabnya kita perlu diterangi oleh firman. Lalu bagaimana caranya supaya firman itu menjadi terang dalam hidup kita? Kalau kita cuma mendengar itu baik. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus sekian. Dalam Yakobus 1 ayat 22, saudara. Ya, coba kita lihat dulu sebentar. Saya enggak catat itu, ingat. Yakobus 1 ayat 22. Tampilkan aja dulu. Nah. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau orang cuma mendengar firman, nanti dia punya perasaan begini. Aku kan rajin beribadah, selalu dengar khotbah, ikut semua dan sebagainya. Akhirnya apa? Padahal dia cuma mendengar firman Tuhan, tetapi perasaan dia sudah menjadi orang benar. Tidak, saudara, harus melakukan. Nanti perasaan itu menipu dirinya. Dirinya aja ditipu. Lama-lama mertua pun jadi tipu. Ya. Menipu diri sendiri, dirinya ada ditipu. Perasaannya menipu dirinya. Merasa lebih rohani dari istrinya. Merasa lebih rohani dari suaminya. Aku kan rajin. Walaupun rajin kalau tidak melakukan firman Tuhan itu tidak akan menjadi terang dalam hidup kita. Tetapi pelita itu atau firman itu harus menjadi terang. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki terang itu? Supaya firman Tuhan itu betul-betul menjadi pelita yang menerangi hidup kita. Udah? Klik lagi, masuk ke tema khotbah, materi. Maka yang pertama adalah kita melakukan firman Tuhan. Terus tadi, udah lewat ini. Terus, nah cara agar terang Yesus selalu menerangi hidup kita. Yesus itu kan terang dunia. Ya, kenapa Yesus menjadi terang dunia? Karena sebenarnya dunia ini gelap, betul? Tetapi Yesus datang. Makanya barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mestinya anak-anak Tuhan itu ada hidup dalam terang. Bagaimana caranya? Klik lagi. Melakukan firman-Nya, bukan hanya pendengar. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan apa? Melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan bukti dari mengasihi Tuhan itu adalah melakukan firman. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan diri berarti membawa apa? Terang. Terang Yesus itu ada pada kita. Jadi melakukan firman itu yang pertama, saudara. Mau melakukan firman Tuhan? Nah, apa saja firman Tuhan? Banyak. Mungkin sudah diajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tapi ada perintah-perintah Tuhan yang kelihatannya sederhana tapi diabaikan. Coba lihat, apa yang pertama? Klik. Klik lagi. Nah, perintah Tuhan itu supaya kita mengasihi sesama. Dengan cara demikian berarti kita memiliki hubungan baik dengan sesama. Coba kita baca ayatnya. Matius pasal 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Banyak orang Kristen hidup di kegelapan. Kenapa? Musuhan dengan menantunya. Wah, bermusuhan dengan mertuanya. Tidak sayang kepada orang tua. Jadi itu firman Tuhan, kasih sesama. Dimulai hormati ayah dan ibumu. Artinya dimulai dari keluarga kita. Amin saudara? Iya. Melakukan perintah Tuhan mengasihi dimulai dari keluarga. Ayah ibu berbicara mengenai keluarga. Kemudian baru sesama. Sesama siapa? Sesama segereja. Sesama seiman. Dimulai dari keluarga. Banyak orang Kristen, ibu-ibu yang sudah tua, kalau ketemu ngobrol nih. Apa yang diobrolin? Lumah papa udah nangis. Iya, menantu saya nggak pedulikan sama saya. Ada lagi, anak saya dulu waktu kecil lucu kayak kelinci, udah besar kayak apa? Anjing galak katanya. Kenapa saudara-saudara? Hidup tanpa firman. Tapi kalau dia hidup dengan firman, hormatilah ayah ibumu. Haleluya. Ada sifat. Kalau saya pertama kali ketemu dia, kalau lihat gaya Pak Yakobus Yagian, lihat aja gaya dia. Wah, begini ya cara gitu ya, kayak papanya. Tapi saya lihat, bukan hanya gayanya yang ditiru, tetapi dia juga menghormati orang tua. Nah, kita harus menghormati. Kemudian mengasihi sesama. Nah, kenapa? Inilah perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu, manusia seperti diri sendiri. Secara manusia itu sulit. Ya, benar saudara. Sulit itu. Mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ada orang berkata begini, aduh kamu sana-sana, jangan dekat-dekat saya. Kenapa? Kamu bau badan. Dia ngomong lagi, nyuruh-nyuruh saya pergi bau badan, situ juga bau badan, sama-sama katanya. Bahkan dia di pengadilan, saudara-saudara, ada seorang suami ingin menceraikan istrinya. Kenapa? Karena bau mulut. Benar loh. Siapa? Dulu Bupati Garut, namanya apa? Aceng Fikri. Katanya begitu. Ya ini masuk itu, tapi kalau didengar Pak Aceng ya memang begitu di koran-koran kan dulu begitu. Alasannya begitu. Nah, tetapi kita anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya apa? Kekurangan orang lain, kekurangan mereka bisa kita terima. Amin, saudara. Udah lanjut, apa lagi? Mengampuni. Nah ini. Mengampuni. Kenapa saya katakan banyak orang Kristen masih hidup dalam kegelapan? Karena tidak bisa mengampuni. Coba kita baca ayatnya, 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dosanya tidak diampuni. Kalau dosa kita tidak diampuni berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Ketika dosa kita diampuni, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Banyak saudara-saudara, tapi saya harap di sini tidak ada seperti itu ya. Ada orang ibu-ibu udah tua, enggak, pokoknya saya enggak mau mengampuni. Diampuninya kapan? Nanti kalau udah mati. Orang udah mati enggak bisa ngampuni lah. Ya, kalau orang Batak bilang merdumu di tano apa Pak? Tano rara. Ya, tidak bisa mengampuni. Nah, sekarang apalagi di sini katakan jika kamu berdiri untuk apa? Berdoa. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Artinya kalau kita berdoa kepada Tuhan, enggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, doa kita tidak didengar. Banyak orang menangis, Tuhan, kenapa doaku enggak kau dengar ya Tuhan? Malaikat udah bilang, karena kamu tidak mengampuni. Ah enggak,
Pokoknya nggak kau ampuni karena dia terlalu. Tetapi kan doa kita tidak didengar, kita yang rugi. Nah kalau kita nggak mengampuni orang, saudara-saudara, apa yang terjadi? Begini, kalau kita nggak mengampuni orang, berarti dosa orang itu kita simpen. Kalau orang menyakiti kita, memaki kita, menghina kita, itu berdosa nggak dia? Berdosa. Lah kalau kita simpan, dosanya kita simpan, dan kita nggak mengampuni kepada Tuhan, itu pun dosa. Jadi dosanya double, kita yang menanggung. Makanya makin berat beban kita. Cepat tua. Saya kalau melihat Pak Yakobus ini, pertama sekali kenal, waktu dulu ya. Dia diam gini. Tapi begitu dia senyum, giginya putih. Begitu. Sekarang juga orang bertanya. Cuma saya, Pak Yakobus itu umur berapa ya kira-kira? Saya tanya lagi sama dia. Menurut kamu kira-kira berapa? Kalau saya lihat bodinya sih, badannya sih seperti umur 50. Karena kurus kan. Enggak seperti om, gemuk katanya. Terus kalau lihat wajahnya, ya seperti 60 lah. Terus, tapi kalau lihat senyumnya, begitu. Kayak umur 40 katanya. Ternyata begitu ditanya, Pak Yakobus umurnya berapa? Sekarang berapa Pak? 68, coba bayangin. Umurnya 68 tapi mukanya seperti 50. Pantasan jemaatnya juga bersemangat, karena juga bersemangat dia. Haleluya. Nah saudara, kita lihat di sini, kita harus mengampuni. Ya supaya apa? Supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Mengampuni itu perintah Tuhan. Nah kenapa? Coba klik lagi, kalau kita nggak mengampuni. Nah, kalau kita mengampuni berarti hati kita tidak terisi oleh dendam, tidak terisi oleh benci, tidak terisi oleh sakit hati. Ada nggak ibu-ibu sampai sekarang hatinya sakit? Ada? Wih, cabutin sekarang. Ada. Sama siapa? Sama menantu. Sama siapa? Ada lagi sama suami. Apalagi sakit? Sama besan. Sakit hati saya katanya. Dan ini kalau dikarang lagu, wah lagu dunia gampang. Sakit hatiku, kau buat begitu. Ya, saudara lihat ini. Ya, kita nggak boleh dendam, nggak boleh sakit hati, nggak boleh benci. Kenapa? Nah inilah 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 11. 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ngaku anak Tuhan, ngaku orang Kristen, merasa dirinya sudah di dalam terang. Karena udah percaya Yesus, tapi ternyata dalam menjalani hidup, kata firman Tuhan, sesungguhnya dia masih berada di dalam kegelapan. Terus ayat 11-nya lagi lebih parah. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Terus ia tidak tahu kemana pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Buta rohani. Jasmani melihat. Kenapa? Karena menyimpan kebencian, dendam. Karena tidak mengampuni. Kita harus saling mengampuni. Amin saudara? Coba lihat kiri kanan. Kita harus mengampuni gitu. Bilang lagi, jangan ada sakit hati di antara kita. Kan banyak saudara-saudara, ya, orang datang ke gereja. Lihat, masuk. Itu masih ada satu kosong. Dilihat, kenapa? Ternyata di depannya orang yang dibenci sama dia. Bayangin saudara, kalau dia di belakang, di depannya orang yang dibenci sama dia. Ketika nyanyi apa yang terjadi? Pengennya notok ubun-ubunnya. Ya, kok benci gitu. Nah kita nggak boleh benci. Amin saudara. Nah ini makanya saya katakan banyak orang Kristen sebenarnya nggak tahu bahwa dirinya sedang hidup dalam kegelapan. Kok, padahal pelayanan, padahal suka firman Tuhan dan sebagainya. Satu apa? Tidak mengampuni, membenci. Bertanya, ada nggak sih pendeta dengan pendeta saling membenci? Yang jawab sedikit, berarti nggak ada.
Ada. Gara-gara apa? Boleh. Ya, bisa saja, siapapun bisa saling membenci. Apalagi kalau keundangan, saudara. Keundangan. Udah di depan dia. Waduh, pas di tengah-tengah. Dia lewat. Jangan sampai salaman, pura-pura nanya. Padahal nggak tahu. Cari siapa, Pak? Tadi. Hanya untuk menghindari orang yang dibenci sama dia. Nah, lihat, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Amin, saudara. Bayangin, saudara, kalau seorang bapak punya anak 5, anak itu saling membenci, kira-kira bapak itu sedih apa enggak? Sedih. Ibu-ibu punya anak 5, mereka anaknya akur, saling tolong menolong. Senang apa? Senang. Kira-kira begitulah Tuhan itu. Amin, saudara. Kalau Tuhan melihat jemaat di Firdaus ini tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang menyimpan sakit hati, saling mengasihi. Yesus senang? Nah, apa yang Tuhan lakukan? Nanti kita lihat. Terus klik lagi. Nah, akibat kalau tidak mau mengampuni. Nah, udah tahu? Suatu kali Yesus bercerita, ilustrasi. Ada seorang yang punya utang 10 juta, katakanlah begitu. Itu pakai dirham ya, dinar, dirham. 10 juta. Lalu dia datang ke raja itu, atau ketuan itu, meminta maaf karena dia belum bisa membayar. Tadinya si tuan itu menuntut untuk terus dibayar, bila perlu jual anakmu, jual istrimu. Tapi akhirnya si tuan itu berkata, ya sudahlah, karena kamu sudah datang memohon, maka utangmu 10 juta diampuni. Kemudian dia keluar, sampai di tengah jalan, ketemu sama seseorang yang berhutang kepadanya cuma 10.000. Mana? Wah, sini kamu sini. Cekek. Mana utangmu 10.000? Ada orang yang lihat. Waduh, tadi saya dengar utang 10 juta diampuni. Sekarang hanya utang 10.000 ditagih. Sampai dicekek lagi. Lapor. Begitu dilapor, dipanggil, tangkap dia, bawa ke sini. Sampai di situ apa? Kata tuannya. Mulai sekarang utangmu tetap 10 juta. Nggak bisa. Sudah tahu? Lalu Tuhan Yesus berkata, begitulah orang yang tidak mengampuni. Kalau orang tidak mengampuni, dia tetap berutang kepada Tuhan. Dosanya sudah diampuni, maka kita pun harus mengampuni kesalahan orang lain. Lalu di ayat itu begini, klik. Nah ini. Bukankah engkau pun, nah, yang si bos itu mengatakan kepada yang punya utang 10 juta tadi, yang berutang 10.000 sama dia, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku, apa? Telah mengasihi engkau. Bukankah kita juga harus mengampuni orang lain, karena kita juga sudah diampuni. Terus klik. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada siapa? Algojo, sampai ia melunasi seluruh hutangnya, sampai dia mengampuni. Artinya apa? Hidup dikuasai algojo. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing apa? Tidak mengampuni saudara dengan segenap hati. Kalau tidak mengampuni, hidupnya akan dikuasai siapa? Algojo. Loh, kalau sudah dikuasai algojo, saudara, algojo itu menyenangkan apa menakutkan? Menakutkan. Kira-kira ada nggak algojo? Kalau sudah ketemu dengan algojo, terus dia neraktir, yuk makan bakso yuk. Gitu. Nggak ada. Jangankan algojo, sekarang aja kalau kita dengar berita, kalau debt collector datang menagih utang, ketakutan orang. Apalagi algojo. Algojo ini kerjanya apa sih? Menyiksa dan mengeksekusi atau membunuh orang yang sudah seharusnya dihukum mati. Dipenggal lehernya, itu algojo. Menakutkan. Artinya apa? Kalau orang Kristen tidak mengampuni, masih tetap menyimpan dendam, sakit dan sebagainya, ia akan dikuasai rasa takut. Hidup dalam ketakutan. Gak tenang, gelisah, gak bisa tidur. Dia gak tahu, udah minum obat tidur, gak bisa tidur-tidur. Tuhan, tolong saya, tidurkan saya. Ya, kok gak bisa? Punya uang. Punya anak, komplit segala-galanya, tapi nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan.
Padahal kita punya Tuhan Yesus, kalau masih ingat waktu saya kecil itu, selalu di Natal itu banyak temanya ini. Telah lahir Raja. Raja siapa? Hah? Raja Damai, betul nggak? Telah lahir Raja Damai. Harusnya pengikutnya juga berada di dalam damai. Tapi kenapa tidak mengalami kedamaian? Ya itu tadi ini. Udah dosanya diampuni, kesalahannya diampuni, dia tidak mengampuni rasanya orang lain. Inilah yang membuat orang Kristen hidup dalam kegelapan. Dan kalau udah dalam kegelapan, menakutkan. Itu al-guju. Yang membuat takut itu al-guju. Artinya apa? Hidup tidak akan mengalami ketenangan. Karena hati ini, saudara, tempatnya Yesus bertahta. Kalau Yesus bertahta dalam hati kita, maka teranglah seluruh hidup kita. Amin, saudara. Karena Yesus adalah terang dunia. Jangankan menerangi hidup kita. Menerangi dunia aja dia bisa. Apalagi menerangi hidup kita. Sekarang bagian yang terakhir. Ada waktunya juga singkat. Karena sampai jam 12 kurang ya Pak ya. Tadi jam 12 kurang udah selesai kita ya. Kenapa Pak? Karena jamaatnya pada lapar katanya. Bukan, karena ada sekolah minggu nanti. Tenang aja. Pulang dari sini pasti saudara akan makan kan? Entah di rumah masing-masing atau di mana pokoknya makan. Masih lama? Oh ya. Nah sekarang selanjutnya di samping mengampuni, ya perintah Tuhan itu mengampuni. Lalu apa? Melaksanakan kewajiban. Nah ini saudara. Kita menuntut supaya Tuhan melaksanakan kewajibannya kepada kita. Saudara tanpa kita tuntut, Tuhan pasti melaksanakan kewajibannya. Amin saudara. Cuma jangan sampai kita menghalangi Tuhan melakukan kewajibannya. Kalau kita nggak mau mengampuni, kita nggak mau melakukan perintah jangan mengampuni, lalu kita juga tidak melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, ya tidak bisa. Pak Yakobus ini pernah jadi RT ya Pak ya? Di sini pernah jadi RT. Beberapa waktu yang lalu ada seorang RT cerita sama saya. Saya punya warga, wah nggak benar katanya. Kenapa? Begini Pak, di RT kami itu setiap bulan itu ada biaya sampah dan apalagi keamanan. Oh gitu ya. Tapi ada satu keluarga tidak mau ngasih. Kan wajib semua warga. Setiap bulan sekian. Alasannya apa? Dia bilang, saya kan suami istri. Cuma berdua satu rumah. Terus, lah kalau makan gak pernah masak. Makan juga jarang di rumah. Jadi gak ada sampahnya. Oh begitu? Iya. Kalaupun ada sampah bawa ke rumah, susah ikat, masukin plastik, buang sendiri katanya. Jadi saya mah gak perlu tukang sampah. Waduh. Keamanan kalau ada satpam di rumah saya kan gak punya mobil, cuma motor butut. Ya kalau mau diambil silakan. Terus, waduh, penasaran lah. Orang apa ini? Hidungnya mancung apa mengek? Siapakah orang ini? Hitam atau putih? Penasaran kan? Akhirnya berpikir dalam hati. Soal hitam putih, hidung pesek, mancung gak ada masalah. Tapi bagi saya, siapakah dia? Anak Tuhan atau bukan? Ya kan? Kok sampai segitunya? Begitu saya tahu. Tahukah saudara siapa? Anak Tuhan. Orang Kristen. Untungnya RT-nya gak benci sama dia saudara. Padahal RT-nya gak seiman dengan dia. Bayangin. Apakah kita bisa berkata dia jadi berkat? Kenapa nggak jadi berkat? Masih hidup dalam kegelapan. Ditanya jemaat mana? Saya pikir jemaat GBS Permata. Bukan. Saudara, coba bayangin, tanya sama Pak RT mantan. Kalau ada warga seperti itu, kesal nggak Pak? Kesal lah. Kewajiban loh. Kewajiban, walaupun pokoknya alasan apapun itu,
Kita harus melakukan kewajiban. Nah, kalau kita nggak melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, apa kata Yesus? Coba kita klik. Ya udah tadi. Lukas 20 ayat 23 sampai 25. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik. Lalu berkata kepada mereka. Klik. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah? Siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya kalau orang Kristen tidak melakukan kewajibannya kepada Allah, berarti dia berhati licik. Coba, sama Tuhan aja berani licik. Apalagi sama mertua. Udah bertuanya ompong lagi, udah tua lagi. Udah gitu banyak emasnya lagi. Aduh, jadi makanan dia sama menantu yang licik. Disayang-sayang mertuanya. Ternyata ada udang di balik nasi. Bukan di balik batu. Licik. Orang tidak melakukan kewajibannya, hanya menuntut. Ya, sama dengan suami. Kalau dia cuma menuntut kewajiban istri, saya pulang dari kantor sudah siap teh hangat. Wah, udah siap itu, giliran gajian cuma separuh. Separuh masuk kantong. Menuntut kewajiban. Jangan kita cuma menuntut kewajiban, tapi kita juga harus melakukan kewajiban. Suami punya kewajiban. Istri punya kewajiban, orang tua punya kewajiban, anak juga punya kewajiban. Semua kita punya kewajiban. Amin, saudara. Dan kepada Tuhan pun kita punya kewajiban. Kalau kita tidak melakukan kewajiban, berarti kita licik. Bilang lagi kiri kanan, jangan licik ya, nggak boleh. Nggak boleh kita licik. Tuhan mau dilicikin. Ya, licik. Jadi apa yang menjadi bagian Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena di sini katakan ada gambar kaisar, kita berikan kepada kaisar. Jadi tugas kita di dunia ini, kewajiban ke RT, kasih ke RT. Kewajiban kita ke anak, ke orang tua, dan sebagainya, kasih juga kepada Tuhan. Apa kewajiban kita kepada Tuhan? Banyak. Tapi diantaranya, supaya ini kan berbicara mengenai terang, supaya jalan hidup kita diterangi, rezeki kita menjadi rezeki yang diberkati. Jangan lupa mengembalikan bagiannya Tuhan. Amin, saudara. Itu kewajiban kita. Kita menuntut Tuhan berkati saya, tolong saya. Sudah tahu, sesungguhnya kita dalam hidup ini bekerja sama dengan Tuhan. Seperti orang berbisnis. Bagian Tuhan 10%, bagian kita 90%. Udah tinggal sedikit 10% dikurangi lagi jadi 2% aja katanya. Bagian Tuhan 2%, bagian saya, aduh, udahlah. Orang yang dalam kegelapan, tapi kalau orang yang dalam hidup yang terang tidak seperti itu. Hatinya jujur. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, nah ini, jangan sampai kita hidup dalam kegelapan. Terus klik lagi. Pelita kita sesuai dengan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lakukan bagi kita, jika kita setia melakukan firman-Nya. Kalau kita melakukan firman-Nya berarti apa? Pelita itu akan menyala. Pelita itu diisi dengan apa? Minyak. Kalau tanpa minyak, pelita itu nggak akan menyala. Begitu minyak ini menggambarkan perbuatan kita. Tanpa perbuatan kita, yang melakukan perintah firman-Nya, pelita itu, terang hidup, terang Yesus itu tidak akan menyala dalam hidup kita. Makanya banyak orang Kristen pikirannya gelap, hatinya gelap, matanya gelap. Kenapa? Karena tidak melakukan firman. Melakukan firman itu bagaikan minyak dalam pelita. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Yang pertama, kewajibannya melindungi kita. Tuhan akan melakukan kewajibannya. Yang pertama apa? Melindungi kita dari apa? Pencobaan. Hidup kita di dunia ini tidak lepas dari pencobaan. Betul nggak? Di dunia ini banyak pencobaan. Dan kita tidak akan berdaya menghindar dari pencobaan.
Ada orang naik mobil, hati-hati sekali. Wah, gak mau ngebut, pelan-pelan aja, santai aja. Nggak tahu disenggol dari belakang. Diserempet. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam dunia ini bisa saja kita mengalami masalah. Tetapi walaupun di dalam dunia ini punya masalah, kita punya Tuhan yang bisa mengatasi masalah itu. Nah, jadi yang pertama, apa yang kita lakukan? Kalau sudah kita hidup dalam terangnya, tidak lagi dalam kegelapan. Kita melakukan firman-Nya, maka yang pertama, maka Tuhan melindungi kita dari pencobaan. Ayat 10 dari Wahyu 3, sama-sama yuk. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dikatakan oleh Yesus sendiri kepada jemaat yang ada di Wahyu, karena engkau apa? Menuruti firman-Ku. Karena engkau sudah ada di dalam terang-Ku, maka kewajiban-Ku apa? Melindungi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku, karena engkau sudah melakukan kewajiban-Mu kepadaku, maka aku pun melakukan kewajiban-Ku kepadamu. Amin saudara. Haleluya. Jangan egois cuma menuntut kewajiban-kewajiban Tuhan. Tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Klik lagi yang kedua. Apalagi yang Tuhan lakukan? Senantiasa menyertai hidup kita. Yesus kan berkata bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Nah saudara, coba kita lihat ayat ini. Ayat ini ada orang menulis ayat ini dulu ya. Di kertas, ditulis, kemudian dimasukin dompet. Kenapa? Dia yakin percaya ayat ini akan terjadi dalam hidupnya. Apa ayatnya? Coba. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada orang mengantongi itu. Tetapi saya katakan waktu ditunjukkan sama saya, kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan, ini percuma kamu kantongi. Betul ya? Sebab dia akan melakukan ini bukan bagi orang yang mengantongi, tapi bagi mereka yang melakukan firman. Betul saudara? Ya. Makanya saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya walaupun dengan kemampuan kita yang terbatas, tidak sempurna, kita berani mengklaim ayat-ayat firman Tuhan. Jangan klaim ayat, Tuhan firman-Mu berkata begini, firman-Mu berkata begini. Tuhan mengatakan bahwa saya akan diberkati, dilindungi dan sebagainya. Ketika marah, sini kau sama anaknya, pak. Udah gitu istrinya, mana otakmu? Tuk. Ditotok kepalanya. Apakah kita begitukah orang yang takut akan Tuhan? Mungkinkah ayat ini berlaku dalam hidupnya? Tidak. Jangan sia-siakan firman Tuhan. Amin saudara. Tapi biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kita berlaku. Jadi Tuhan senantiasa menyertai kita. Ini janji Tuhan loh. Terus klik lagi. Apalagi? Nah, pintu hatinya selalu terbuka untuk kita. Suatu kali ada seorang anak remaja. Kalau dia minta uang, tidak sama bapaknya. Tidak sama mamahnya, tapi sama bapaknya. Lalu bapaknya berkata, kenapa sih kamu gak berani atau gak mau minta sama sama mama? Enggak lah. Kemudian ketemu sama saya. Karena bapaknya ngomong, saya tanya kenapa sih? Dulu. Dia bilang gini, Om, saya sama mama sama aja perang Malvinas. Tahu kan perang Malvinas? Dulu kan ada Inggris sama Argentina ya, merebutkan satu pulau. Perang itu. Terkenal perang Malvinas. Oh, ibu sama anak perang Malvinas. Iya. Kok bisa? Mama rewel, saya cerewet. Jadi kalau apa-apa tiap hari ribut aja. Kalau minta uang ditanya untuk apa? Ini berapa? Untuk apa aja? Waduh, udah. Mintalah sama papa.
Jadi kalau Ivan nanti minta uang, anaknya minta uang sama mama Pak Dan, pertanyakan Van, kenapa cuma sama saya aja minta uang, kenapa nggak sama mama? Nah akhirnya saudara-saudara bilang begini, jangan begitu. Cobalah berbuat sesuatu supaya pintu hati mama terbuka untukmu. Enggak om lah, lebih baik ke papa. Papa mah, Pak, kasih 10.000. Dulu kan 10.000 udah besar. Tetapi rupanya dia coba. Setelah ditahu firman Tuhan bahwa anak nggak boleh seperti itu sama orang tua. Akhirnya apa? Dia sadar. Dia mulai berbaikan dengan mamanya. Enggak lagi rewel dia. Pokoknya mamanya bilang begini, iya mah. Nasihatnya begini, iya mah. Dulu kan rewel aja gitu. Dilawan aja mamanya. Iya mah, iya mah. Terus kemudian dia minta uang sama mamanya. Saya coba minta uang. Kalau bapaknya, dia mau bapak minta uang dikasih 10.000. Begitu sama mamanya dikasih 20.000. Jadi anak-anak muda, anak kecil, ketuklah pintu hati mamamu. Maka dia akan menghasilkan lebih banyak dari mamamu. Dan ini sudah dibuktikan sama Ivan. Kalau minta sama papa cuma dikasih 10.000. Tapi kalau sama mama dikasih 1 juta. Saudara-saudara yang dikasih, inilah Tuhan kita ya. Pintu hanya terbuka. Coba kita lihat. Pintu hati Tuhan terbukanya seperti apa? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya hidup dalam terang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Klik lagi. 1 Yohanes 3:22. Dan apa saja kita minta, kita memperoleh daripadanya. Kenapa? Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pintu hati Tuhan selalu terbuka. Tapi bukan berarti kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, langsung diterima, langsung dikabulkan. Kalau itu salah, enggak. Tuhan, tolonglah Tuhan. Istriku ini rewel sekali. Gimana Tuhan caranya? Apakah aku kawin lagi? Itu salah nggak? Salah. Atau kata Tuhan, dia rewel sekali sama saya. Gimana caranya Tuhan? Udahlah, tutupkanlah mulutnya. Salah saudara. Udah kau punya istri, aku bisa ngomong, wah repot. Ya mungkin karena emosi, karena marah, kita minta sesuatu kepada Tuhan, padahal salah. Tuhan tidak mau menjawab seperti itu. Tetapi kalau kebutuhan kita, keperluan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, dia akan memberikan. Ya, pintu hatinya selalu terbuka. Sudah percaya? Amin. Masih ada lagi enggak? Nah, menikmati persahabatan dengan Tuhan. Tahu saudara? Yang paling enak kita cerita ngobrol sama siapa? Sama sahabat, betul? Kita punya curhat, kita menyampaikan masalah kita, persoalan kita sama siapa? Sahabat. Yesus akan menjadi sahabat kita. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Kamu adalah sahabatku. Artinya kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita akan menikmati persahabatan dengan Tuhan. Coba kita lihat dulu. Masih ada waktu sedikit. Yohanes 15 ayat 14. Udah kita baca belum sih tadi? Belum ya? Yohanes 15 ayat 14. Cari aja, cari dulu. Nggak ada di situ. Ayat ini dia bicara kepada murid-muridnya begini. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 15 ayat 14 dibalik. Iya. Sama-sama yuk 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabatku. Dia berkata kepada murid-muridnya, artinya hubungan dia dengan murid-murid itu bukan lagi sebatas murid dan guru saja, tetapi persahabatan. Dia juga tidak hanya ingin hubungan kita, jemaat GBI Permata di sini, tidak cukup hanya dengan jemaat dengan Tuhan, tetapi dia ingin kita bersahabat dengan dia. Ada masalah, ada persoalan, curahkan kepada dia. Amin saudara. Ada problem dan sebagainya, sampaikan kepada sahabat kita. Asal kita melakukan perintahnya. Kembali lagi kepada khotbah tadi, bagian yang terakhir. Ya, apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Kita akan menikmati persahabatan dengan Tuhan. Nah, coba kita lihat Amsal 17. Bagaimana cara kita menikmati? Bagaimana Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Yohanes 17 ayat 17. 1, 2, 3. Oke, tunggu tuh. 17. Yang tadi ya, benar yang tadi. Nah, oke. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin saudara. Tuhan kita nggak pernah terbatas. Kalau manusia tidak bisa menaruh kasih setiap waktu, tapi Tuhan bisa. Amin saudara. Alkitab berkata banyak sahabat, banyak saudara ketika kita kaya mendekat kepada kita. Tapi begitu kita miskin, kita dijauhkan. Tapi Tuhan tidak seperti itu, Yesus tidak seperti itu. Kalau kita bersahabat dengan dia, saat kita miskin, tetap kita sahabatnya. Dan saat kita miskin akan dibuatnya kita menjadi orang yang diberkati. Sebab dikatakan gini, menjadi saudara dalam kesukaran. Apa kesukaran kita? Masalah persoalan kita. Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Terakhir, masih ada enggak? Nah, cara agar kita mampu untuk melakukan firman Tuhan adalah kuasa Roh Kudus. Ya, hari ini kita masih memperingati hari kebangkitan. Nanti Kamis ya, kapan ya? Ada hari kenaikan. Banyak kemudian orang hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu memampukan kita. Petrus itu pernah menyangkal Yesus. Ya, tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia berbalik. Dia mengakui semua kesalahannya, sehingga dia berani berkata, siap aku mati. Kalau dulu dia berkata siap aku mati, tapi tidak dilaksanakan. Kemudian sudah kita ikat di sini kata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu yang memampukan kita. Bukan kita terima kuasa lalu kebal dibacok, bukan. Tapi kuasa untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Itu. Kuasa untuk kita bertahan dalam kesukaran. Karena ada Yesus yang menyertai kita. Terus. Ada salah satu contoh. Jemaat di Tesalonika. Nah inilah. Jemaat 1 Tesalonika. Ayat 6-8. Jemaat ini menjadi satu contoh yang luar biasa. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman dengan setia yang dikerjakan siapa? Oleh Roh Kudus. Bayangin saudara, mereka mengalami penindasan, mengalami aniaya, mau ibadah nggak boleh, tapi tetap mereka menerima firman dan melakukannya. Kenapa? Ada kekuatan dari Roh Kudus. Mereka tetap setia. Seharusnya mereka takut datang beribadah, tetapi karena ada kekuatan dari Roh Kudus, mereka datang. Terus ayatnya. 7 dan 8. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Untuk siapa? Untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan wilayah Permata. Apa? Akaya. Oh ya, Akaya. Termasuk juga wilayah Permata. Amin saudara. Menjadi jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya. Orang itu akan lihat. Rambutnya putih. Seperti bapak itu. Rambut kumis. Jenggot ubanan semua. Wah, tapi semangatnya datang beribadah. Waktu naik tadi ke tangga pasti dia menyanyi, mau mendaki ke Bukit Sion. Karena di antara kamu, ada 8, karena di antara kamu, firman Tuhan apa? Bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja,
Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Jemaat di Tesalonika ini luar biasa. Dipuji oleh Tuhan, dipuji oleh rasul-rasul. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan untuk melaksanakan firman Tuhan. Dari mana? Dari Roh Kudus. Dikatakan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya. Saya katakan sekali lagi, saya salut, saya bangga dengan jemaat. Ini tetap Firdaus, Pak. Firdaus Permata, jemaat Firdaus Permata. Ada semangat yang luar biasa bagi saudara. Dan saya percaya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan biarlah tetap kita mendapatkan semangat itu, tetap memiliki semangat itu. Terus tubuh boleh merosot, tapi iman tetap kuat. Haleluya. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Silakan pemain musik boleh maju ke depan. Nah. Kunci F-nya dulu, Bu. F ketinggian kan nanti? Kalau saya kuat. G, boleh? Ada nyanyian begini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Coba G. G udah. Dikatakan begini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kira-kira siapa yang menikmati itu? Jangan cuma kita menyanyi, tetapi kita harus menikmati. Amin, saudara. Siapa yang akan menikmati itu? Adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam terang, yang pelitanya tetap menyala. Luar biasa ayat ini, nyanyian ini. Orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, dia akan berkata begini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, kita mau menikmati pujian ini ya. Mau menikmati seperti nyanyi ini. Disertai jalannya, dilindungi, bahagia hidupnya. Karena selalu bersama dengan Tuhan. Siapa mereka? Orang yang mentaati firman Tuhan. Siapa mereka? Jemaat GBS Firdaus Permata. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan bangkit berdiri dengan iman, nikmati pujian ini. Haleluya. Angkat tanganmu sebagai ekspresi kita kepada Tuhan kita. Imani bahwa terjadilah pujian kita ini kepada kita. Dia menyertai jalan kita sepanjang jalan hidup kita. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh haleluya, nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan kepadanya, we ingin selalu. Glory, glory, haleluya. Amin. Yesus, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkanlah rohmu, haleluya, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, 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 Yesus. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tidak boleh ada yang sakit hati, semua harus dilupakan. Haleluya, haleluya. Kita harus mentaati firman Tuhan, melakukan kewajiban kita, maka kita akan nikmati kewajiban Tuhan, persahabatan kita dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembahlah dia, sembahlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah diingatkan, dinasihati oleh firman Tuhan. Kita mau responi firman Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, mampukan saya untuk melakukan firman-Mu. Saya ingin menjadi pelaku firman-Mu, supaya di masa hidupku ini firman-Mu menerangi jalan hidupku. Engkau menjadi sahabat bagi kami. Haleluya. Siapa yang mengambil keputusan saat ini untuk dia lebih dekat dengan Tuhan, lebih setia, dan ingin menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, angkat tanganmu. Iya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, Yesus. Glory, glory, haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja menjamah hatimu. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, tercurah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita. Sikralama-lama sikiralama sikina katakanlah masya. Oh, iya lama sikina katakanlah makiralama sikina kala masya. Inaralama sikita karalama kuria masya. Pelepasan terjadi. Akar kepahitan dicabut dalam nama Yesus Kristus. Iralama sikita karalama kuria masya. Dan turun kuasa dari Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus mengalir bagi jemaat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Jalan terbuka dalam hidupmu. Pintu berkatnya terbuka bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Uriya lama sikita karalama kuria lama sikina karalama syada.
Terima kasih Tuhan. Engkau sedang melawat jemaat-Mu di tempat ini. Dahsyat luar biasa. Jemaat ini akan jemaat yang menyaksikan, menggemalah firman Tuhan dari GBS Firdaus Permata ini Tuhan. Dan mujizat terjadi bagi hamba-Mu. Pelayanan tetap maju dan maju di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan tangan-tangan yang terangkat, masih terangkat tangannya. Tuhan, tangan yang terangkat ini, turunkan tangan-Mu, jamah tangan mereka, pegang tangan mereka. Mulai hari ini, mereka dalam tuntunan tangan-Mu. Dalam nama Yesus, tangan mereka menjadi tangan yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan menjadi berhasil Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ketika mereka berdoa menumpangkan tangan, orang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Tangan ini menjadi tangan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka bekerja, melaksanakan tugas-tugas mereka, tangan ini menjadi tangan yang berhasil. Karena sudah diangkat, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kewajiban mereka akan laksanakan melalui tangan ini. Dan di tangan ini pun mereka akan menikmati kewajiban-kewajiban Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa buat hamba-Mu, Pak Yakobus Yakin dan istri. Tetaplah mereka dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, kesehatan, panjangkan umurnya, tetap dengan tubuh yang sehat melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Dan jemaat yang setia datang beribadah, yang muda, yang tua sekalipun, luar biasa mereka. Tetaplah Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Dan semangat tetap luar biasa mereka miliki, sehingga mereka dengan setia selalu datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Izinkan saya foto dulu ya. Wah, luar biasa ini, saya akan masukkan di grup ini. Saya tidak menyangka ternyata di sini ada karya Tuhan yang luar biasa. Oh iya. Iya. Maaf, karena udah biasa di sana ya, di Cimindi. Jadi nama saya Pendeta Hesron Sibarani. Marganya Sibarani, orangnya si penakut. Tetapi dalam Tuhan tetap berani. Pendeta GBS juga. Saya ada di Tangerang Pak. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang berambut putih tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buatan kita. Kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan kiranya akan memberkati pelayanan beliau di Tangerang. Ya, kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan, kita nyanyikan nyanyian Kutak Cemas. Oh ya. Jam 3. Kasihnya besarnya dia karanya, dengan rela dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab
kasih buat persembahan saudara. Kita doakan mereka yang masih sakit ya. Ibu Lydia, Opo Romando perempuan, Master, Pak Ajat, Pak Lewi, Bapak Bangun, si Hombing ya, yang akan rencana operasi. Selasa ada doa, Rabu tidak ada PA, tapi Kamis ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Rabu tidak ada PA, jadi Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus di Cimindi 7.30, di sini 10.30 ya. Ya, itu pengumuman ya. Kita masih ada lagi? Oh ya. Ya, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kami berdoa buat beberapa anak-anakmu yang masih dalam pergumulan melawan sakit penyakit. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Master juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Ajat juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Lewi juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapak Bangun juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mengusir setan-setan dan berdoa buat yang sakit, maka setannya akan jauh meninggalkan kami. Dan yang sakit disembuhkan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Juga pelayan hambamu di GBS ini Bapak Pendeta Cindy, Tuhan berkati dalam perjalanan, dalam urapan dan kuasa Roh Kudus. Tetangga di mana kami beribadah ini berkati, kiri kanan buka belakang, Pak RT, Pak RW kami juga, Pak Kepala Desa, juga Muspika di mana kami tinggal, Ngamprah berkati, Bupati Bandung Barat berkati, Gubernur Jawa Barat berkati, juga Pak Presiden Prabowo Gibran berkati Tuhan. Seluruh menteri, seluruh kabinet yang ada di pemerintahan sekarang berkati. Dan TNI Polri juga berkati. Semua mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah anak-anakmu dituntun pulang dengan selamat, dihentar dengan damai. Apapun yang kami kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Kalau selama ini gagal dan gagal, hari ini turun keberhasilan bagi kami. Sehingga kami melihat keajaiban Tuhan. Pulanglah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam naungan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.